warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang adab tidur. Jadi tidur yang sudah menjadi kegiatan rutin kita itu akan bernilaikan ibadah jika dipenuhi adab-adabnya. Disampaikan dalam bentuk syair, la tajliban nauman wa la takun iman illa ala dzikrin wa tuhurin kamilah. La tajliban, janganlah kalian memaksakan diri nauman untuk tidur. Nanti di bawah akan ada penjelasan yang dimaksud memaksakan diri untuk tidur itu bagaimana. Wala takuna iman, dan janganlah kalian tidur illa ala dzikrin, kecuali dalam kondisi zikir. Wa tuhrin, dan dalam kondisi suci, kamilan yang sempurna. Lama anhal kalama, ketika telah selesai pembicaraan ala bayanil aurati, yang menjelaskan tentang berbagai macam jenis wirid. Wirid itu kebaikan yang kita lakukan secara rutin, itu namanya wirid, baik dalam bentuk bacaan maupun perbuatan. Allati min awalin nahari, yang kita lakukan sejak awal siang, yaitu sejak bangun tidur, ila waktin naumi, sampai waktunya tidur lagi, bilaili, di waktu malam. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan aneka macam aktivitas yang bernilaikan ibadah, yang jika dilakukan secara rutin namanya wirid. Bedanya wirid dengan zikir itu apa? Wirid itu tidak harus dalam bentuk zikir. Di segala macam kebaikan yang dilakukan secara rutin, istiqomah, itu namanya wirid. Nah, biasanya yang dilakukan secara rutin itu adalah zikir, sehingga zikir juga disebut sebagai bagian dari wirid. Setelah menjelaskan tentang wirid sejak awal bangun tidur sampai tidur lagi, syara'a kemudian berbicara fi dzikri adabihi, tentang adabnya tidur. La tatahayyal, janganlah kalian berkhayal, fi husulin naumi, dalam menghasilkan tidur. Artinya berkhayal untuk menghasilkan tidur itu gimana? Sebenarnya itu tidak ngantuk. Sebenarnya itu tidak ngantuk, tapi karena ingin tidur. Tapi tetap ingin tidur, padahal tidak ngantuk. Terus akhirnya dibuatlah suasana bagaimana agar dia tidur. Wa tatakallafhu, dan janganlah kalian memaksakan diri untuk tidur, padahal aslinya tidak ngantuk. Karena sesungguhnya enaknya orang tidur itu bukan karena fasilitas tidurnya, tapi karena ngantuknya. Gitu loh. Sehingga asalkan kita ini benar-benar ngantuk, itu sebenarnya bisa tidur di mana saja. Nah, kita ini kadang-kadang justru malah sibuk menyiapkan fasilitas bagaimana bisa tidur enak. Akhirnya bi antatana'ama, dia berupaya agar terasa enak, bitamhidil farsi, dengan mempersiapkan tempat tidur an-naimati, yang empuk. Sebenarnya tidak pengen tidur, tapi supaya bisa tidur akhirnya disiapkanlah tempat tidur yang enak. Spraynya lembut, halus, ada AC-nya, terus bebas dari nyamuk. Akhirnya walaupun nggak ngantuk, kok kita ada di situ, ya akhirnya terus tidur. Mula-mula tiduran, lama-lama tidur beneran. Kalau sudah tidur beneran susah dibangunkan, karena terlalu enak. Makanya dalam pengajian yang lalu
kalau saya pernah cerita bahwa saya punya kebiasaan tidur siang itu hanya sebentar dan bisa bangun tepat waktu, itu karena saya tidurnya hanya di atas papan yang seukuran tubuh saya saja, sehingga gerak sedikit kalau nggak hati-hati jatuh. Nah itu pasti gampang bangun, gampang bangun. Terus kebiasaan saya tidur dari kecil memang di masjid atau musola, itu saya milih tempat itu depan pintu, sehingga setiap kali ada orang buka pintu kita pasti bangun, karena memang tujuannya supaya gampang bangun. Ya, supaya gampang bangun. Kalau tidurnya tempatnya enak, tersembunyi, ya susah dibangunin. Karena latih diri supaya gampang bangun. Balitruk, tetapi tinggalkanlah dzalika yang demikian itu. Artinya jangan memaksakan diri untuk tidur dengan mempersiapkan fasilitas tidur yang enak. Wanam, dan tidurlah idza ghalabaka, jika benar-benar telah mengalahkanmu apa an-naumu, rasa ngantuk. Jadi tidurlah kalau kalian sudah benar-benar ngantuk. Kalau sudah benar-benar ngantuk itu bisa tidur di mana saja. Tidak harus pakai kasur, tidak harus ada AC. Bahkan tidur di tempat yang banyak nyamuknya pun juga bisa tidur. Kenapa? Karena ngantuk. Nah, kemudian niatnya sekarang. Nawiyan dan niatkanlah bihi dengan tidur itu al-auna, untuk mohon pertolongan, alal ibadati, untuk bisa menjalankan ibadah. Jadi tidurnya itu untuk memulihkan kekuatan, untuk memenuhi hak tubuh kita untuk istirahat, sehingga nanti bangun segar bisa ibadah lagi. Wal ifai, dan memenuhi lihakin nafsi, pada haknya tubuh kita. Jadi tubuh kita ini pun juga memang perlu diistirahatkan. Nah, tapi ada juga ulama yang menjelaskan bahwa yang namanya istirahat itu adalah bergantinya dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Itu sudah dianggap istirahat. Jadi maka ada orang yang aktivitasnya itu macam-macam. Seharian penuh banyak aktivitas, tapi dia kok tetap sehat saja, karena aktivitasnya gonta-ganti, sehingga dia bisa tidur di mobil, bisa tidur di mana saja, sambil melakukan aktivitas berikutnya. Karena dengan gonta-gantinya aktivitas itu sudah membuat orang tidak jenuh. Nah, kita yang menjadi jenuh itu karena aktivitasnya itu monoton, tiap hari itu saja, akhirnya ya jadi jenuh. Padahal kalau gonta-ganti, kegiatan kita itu gonta-ganti, itu sudah membantu untuk menyegarkan diri kita. Jadi untuk memenuhi haknya tubuh, bahwa tubuh pun juga perlu istirahat. Taiban, sambil disertai bertaubat, min kulli dzambin, dari segala macam dosa. Karena orang kalau sudah tidur itu sudah nggak bisa berbuat dosa lagi. Di tidur itu tidak bisa menjadikan orang berbuat dosa. Karena pas tidur kan pasti terus diam. Maka tidurnya ya dianggap sebagai taubat. Mustaghfiron, dan memohon ampun kepada Allah. Salimal qalbi, dan hatinya selamat. Aziman, serta berazam, bertekad, alal khairi, untuk berbuat kebaikan, li jamil muslimina, kepada semua orang Islam. Jadi ketika mau tidur, itu bertaubat dari segala macam dosa, mohon ampun kepada Allah, menyelamatkan hatinya dari sifat dendam. Jangan tidur sambil menyimpan dendam, jangan tidur sambil menyimpan rasa marah. Harus dilepas semua itu supaya benar-benar istirahat. Yang menjadi kelihatan tidur tapi tidak bisa istirahat itu adalah kalau orang itu tiduran tapi pikirannya masih terus bekerja. Itu yang menjadikan tidak efektif itu istirahatnya. Kelihatannya memang dia tiduran, tapi pikirannya belum selamat dari berbagai macam persoalan. Maka nanti di doanya berikutnya nanti ada tuntunannya. Jadi kalau kita tidur itu segala urusan kita harus dilepas. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi pas tidur itu benar-benar dalam kondisi kosong tanpa beban. Itu walaupun tidur sebentar, bangun bisa segar kembali. Tapi kalau tidur sambil nyimpen rasa dendam,
nyimpen rasa marah, terus segala persoalan masih disimpan, itu walaupun waktu tidurnya lama tapi tidak efektif, tidak bisa menyegarkan kita. Kemudian berazam, azam itu mirip dengan niat. Ya, berazam itu berencana bahwa besok bangun saya akan berbuat kebaikan kepada semua orang Islam. Nah ini pentingnya, seandainya kita ternyata tidak bisa bangun, langsung mati, itu mati dalam kondisi azam alal khair, ya. Mati dalam kondisi sedang menunggu kebaikan. Makanya yang sering saya sampaikan dalam pengajian yang lalu, misalnya kita habis sholat isya, habis saja melakukan kewajiban di waktu isya, yaitu sholat isya, kemudian malamnya tidur. Niatkanlah tidur itu untuk menunggu datangnya kewajiban sholat subuh. Sehingga selama kita tidur itu ditulis oleh malaikat statusnya sebagai hamba yang sedang menunggu sholat subuh. Nanti sewaktu-waktu matinya dalam status sedang menunggu sholat subuh. Itu pentingnya ilmu. Dengan niat seperti itu, nilainya tidur tidak hanya sekedar tidur biasa, tapi tidur yang nilainya sama dengan menunggu sholat subuh. Wala takunna iman, dan janganlah kalian tidur illa ala dzikrillah ta'ala, kecuali dalam kondisi zikrullah. Ini maksudnya itu kalau mau tidur zikir dulu, ya. Kalau sudah tidur ya pasti tidak ingat apa-apa namanya tidur. Tapi sebelum tidur, ya, itu hendaklah kita melakukan zikrullah, sehingga seandainya bablas mati, itu kan kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah zikrullah. Ya. Misalnya setelah baca doa mau tidur, kemudian bacaan-bacaan yang lain, terus terakhir la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah terus les tidur. Ternyata paginya tidak bangun. Berarti kan kalimat yang terakhir yang diucapkan sebelum tidur itu adalah la ilaha illallah. Man akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu pentingnya, ya. Pentingnya kalau mau tidur itu zikir dulu. Nah ini contohnya ini, bi antakula seperti orang membaca doa. Nah doa mau tidur atau zikir mau tidur itu banyak sekali, Pak. Kalau harus kita baca semua barangkali malah tidak jadi tidur, malah wiridan, gitu. Saking banyaknya. Nah ini hanya dikasih contoh sebagian saja. Bahkan selama ini kita ini hanya diajarin doa yang paling pendek. Doa apa itu? Itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dari TK ya, sampai tua, kalau mau tidur yang dibaca cuma itu. Doa yang paling pendek. Itu kalau di pesantren itu jadi guyonan. Itu bukan doa mau tidur, itu doa mau ngaji. Kenapa? Karena setiap ngaji dimulai langsung tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, masih banyak doa-doa yang lain sebenarnya, tapi itu yang paling pendek, itu yang diajarkan. Itu yang paling pendek aja kadang-kadang nggak dibaca, kebangetan. Bismika, dengan namamu Allahumma ya Allah, wadoktu, aku meletakkan jambi lambungku. Wabika, dan kepadamu arfa'u, aku mengangkat lambungku. Jadi tidur ya karena Allah, berserah diri kepada Allah. Nanti bangunnya juga karena dibangunkan oleh Allah. Allahumma ya Allah, in amsakta, jika engkau menahan nafsi diriku, faghfir laha, maka ampunilah, warhamha, dan sayangilah. Jadi kita ketika mau tidur itu benar-benar hidup dan mati kita serahkan ke Allah. Nah sebelumnya mumpung belum mati, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau ternyata saya nanti tidak kau bangunkan, artinya tetap kau tahan, dalam arti tidak dibangunkan, berarti bablas mati, maka ampunilah dan sayangilah. Karena sesungguhnya orang yang sedang tidur itu ruhnya diambil oleh Allah, ya, digenggam oleh Allah. Kemudian nanti kalau memang dia jatahnya belum mati, itu saatnya bangun dikembalikan lagi, ya. Makanya ruhnya orang yang masih hidup
dengan rohnya orang yang sudah mati itu bisa ketemu, salah satunya saat tidur. Saat kita sama-sama dalam genggaman Allah itu tadi, ya. Jadi pas kita tidur berarti roh kita digenggam oleh Allah. Nah, pas waktu digenggam itu kita ketemu dengan rohnya orang yang sudah mati. Ya. Cuma bedanya yang belum saatnya mati roh itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Yang sudah mati tetap dalam genggaman Allah. Maka kalau kita tidur ketemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia itu bisa jadi benar. Nah, tapi nanti di bawah ada syaratnya nanti. Ya, tidurnya dalam kondisi apa nanti di bawah ada syaratnya. Yang jelas kita mohon kepada Allah, jika engkau menahan diriku, dalam arti tidak kau kembalikan lagi rohku ke dalam jasadku, maka ampunilah dan sayangilah. Wa in arsaltaha, dan jika kau mengembalikannya, kau melepaskannya, fahfatha, maka jagalah bima tahfadu bihi ibadaka sholihin, dengan sesuatu yang selama ini kau gunakan untuk menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau roh kita tetap ditahan oleh Allah, kita mohon agar kita diampuni dan disayangi. Kalau kemudian dilepas lagi, dikembalikan ke jasad kita lagi, ya kita mohon kepada Allah supaya roh itu dijaga terus oleh Allah, sebagaimana Allah menjaga hambanya yang soleh. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku aku hadapkan wajhiya, wajahku ilaika kepadamu, aku hadapkan diriku kepadamu. Dan aku serahkan amri urusanku ilaika kepadamu. Nah, ini doanya ya. Jadi jangan tidur sambil membawa segala macam persoalan. Itu nanti tidurnya tidak bisa nyenyak. Ya. Walaupun berlama-lama dalam tempat tidur, bangun masih gelisah. Kenapa? Tidurnya sambil membawa segala macam persoalan. Persoalannya belum diserahkan ke Allah. Serahkan dulu ke Allah, apapun persoalannya. Makanya orang kalau masih dibebani aneka macam persoalan, dia pasti tidak bisa tidur. Ya karena tadi itu, ya, persoalannya belum dilepas. Ya, harusnya dilepas dulu itu, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Wong kita ini miliknya Allah, kita ini yang ngatur Allah, sutradaranya itu Allah. Ya. Kita tidak usah tulul amal. Tulul amal itu apa? Berangan-angan kita masih berumur panjang sehingga akan menyelesaikan segala macam persoalan. Itu namanya tulul amal itu. Ya. Coba kalau kita tidak tulul amal, ya, anggaplah malam ini malam terakhir. Bisa jadi ini adalah tidurku yang terakhir. Maka sebelum aku tidur, seluruh persoalanku aku serahkan kepada Allah. Baik persoalan keluarga, persoalan kerjaan, persoalan apa saja, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak yakin besok itu masih bisa bangun lagi. Kalau ternyata bangun lagi ya diurus lagi. Kalau ternyata tidak bangun, ya itu urusannya Allah, udah kita serahkan ke Allah. Jadi kalau udah diserahkan ke Allah, ya biar Allah yang ngurus. Kita ini sering, Pak, ya, urusan-urusan yang sebenarnya urusannya Allah itu kita ikut ngurus, itu akan membuat kita stres. Ya. Harusnya kalau ini urusannya Allah, ya udah serahkan ke Allah, kita tidak usah ikut-ikutan. Kita ini suka berlebihan, ya, menangani persoalan semuanya maunya diselesaikan, padahal kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Ya udah, akhirnya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, stres, makanya sakit, malah menderita itu. Ya. Jadi mari kita belajar kalau mau tidur itu segala persoalan serahkan kepada Allah, nanti beres, pasti diberesi oleh Allah. Wa alja'tu, dan aku serahkan dohri punggungku ilaika kepadamu, rohbatan baik dengan takut, warogbatan dan dengan senang ilaika kepadamu. Jadi khauf dan roja. La malja'a, tidak ada tempat untuk berserah diri. Wala manja, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan minka darimu illa ilaika, kecuali berserah diri kepadamu. Ya. Jadi kita kalau mau tidur mengakui akan kelemahan kita. Nah, semuanya kita serahkan kepada Allah, jiwa raga kita, segala persoalan kita, semuanya kita serahkan ke Allah.
Nah, karena tidak ada yang bisa membereskan kecuali Allah, tidak ada tempat mengungsi ya, dari segala bahaya kecuali hanya kepada Allah. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang telah kau turunkan, wa nabiyika, dan aku iman kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah kau utus. Allahumma, ya Allah, kini jagalah aku, adzabaka, dari siksamu, yauma tab'asu, ibadaka, pada saat kau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, ini salah satu doa mau tidur. Jadi intinya kita berserah diri kepada Allah, baik jiwa, raga, dan segala macam persoalan, sambil selalu mohon dilindungi oleh Allah. Kalau toh bablas mati, ya mohon diampuni dan disayangi gitu. Kemudian warawa, dan telah meriwayatkan siapa Ma'ruf Al-Qarhi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bi isnadihi, dengan isnadnya, jadi sanad hadisnya, an Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, qala, Nabi yang berkata, man, barang siapa, qala, yang membaca, inda manamihi, ketika mau tidur, membaca doanya, Allahumma, ya Allah, la tu'minna, jangan kau jadikan aku merasa aman, makroka, akan rekayasamu, wala tungsina, dan jangan kau jadikan aku lupa, dzikroka, untuk selalu mengingatmu. Jadi salah satu doanya ketika mau tidur, kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita merasa aman dari rekayasanya Allah. Allah itu maha makar, Allah punya rencana, punya rekayasa, yang rekayasanya bisa macam-macam. Maka jangan kemudian kita merasa aman dari itu semua. Tetap harus ada rasa khauf, walaupun di sisi lain kita juga harus punya rasa roja, harapan. Dan kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita jadi orang yang lupa mengingat Allah. Jadi untuk bisa zikir itu kita juga harus mohon kepada Allah. Ketika kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ketika kita nyebut Allah, Allah nyebut kita. Berarti kalau kita lupa Allah, Allah juga lupa dengan kita. Tapi sebenarnya yang menjadikan kita lupa itu ya karena Allah lupa dengan kita. Kan duluan Allah daripada kita. Maka kita doanya mohon kepada Allah, jangan sampai kita dilupakan. Wala taksif, dan janganlah kau tutup, anna, dari kami, sitroka, tutupmu. Jadi gini Pak, ya, kita sebagai manusia, siapapun orangnya, pasti punya keburukan, kekurangan, aib, sesuatu yang tidak baik, itu pasti. Kalau toh kemudian kita tampak seakan-akan baik, atau orang tidak tahu akan keburukan kita, itu karena sebabnya adalah keburukan kita ditutupi oleh Allah. Ya. Seandainya keburukan kita itu oleh Allah dibuka semua, wah yang tampak keburukan semua. Ya. Jadi kalau orang itu tampak seakan-akan baik, ya, itu sesungguhnya karena sedang ditutupi oleh Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar keburukan kita, aib kita ditutupi oleh Allah, jangan sampai dibuka, gitu. Jangan sampai dibuka. Makanya kalau kita dicela orang, itu sebenarnya ya apa yang dikatakan oleh orang yang mencela kepada kita itu tidak seberapa dibanding keburukan kita yang sesungguhnya. Karena keburukan kita yang sesungguhnya itu ditutupi oleh Allah. Nah, cuma orang itu ada yang tahu sebagian saja. Nah, kalau yang lain-lain dia tidak tahu karena ditutupi oleh Allah. Jadi yang maha baik tetap Allah, ya. Yang maha baik tetap Allah. Maka dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah selama kita tidak membukanya. Di membuka dosa itu enggak baik, Pak. Larangan, ya. Jadi kalau kita pernah berbuat keburukan, jangan kemudian diceritakan. Itu namanya membuka aib sendiri. Sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah malah kita buka sendiri. Itu tidak akan diampuni, itu yang seperti itu malahan.
Jadi kelihatannya bagus, orang jujur, tapi malah tidak bagus. Kenapa? Allah sudah berupaya nutupi, malah kita membuka sendiri. Maka doanya, ya, janganlah kau buka dariku apa-apa yang telah kau tutupkan kepadaku sehingga aku tidak tampak buruk. Wala taj'alna, dan janganlah kau jadikan kami minal ghafilina, dari golongan orang-orang yang lalai. Orang yang lalai itu orang yang hatinya tidak ingat Allah, lisannya juga tidak menyebut Allah, itu lalai. Nah, walaupun hatinya nggak ingat Allah, tapi kalau lisannya masih nyebut-nyebut, itu masih dianggap zikir, ya, masih dianggap zikir. Maka seandainya kita masih kelas seperti itu, kelasnya masih kelas yang lisannya nyebut tapi hatinya tidak ingat, tetap teruskan, jangan kemudian ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan nanti malah kita jadi benar-benar lalai kedua-duanya. Udah hatinya tidak ingat, lisannya nggak nyebut, itu benar-benar kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya walaupun hatinya tidak ingat tapi lisannya masih nyebut-nyebut, masih lumayan, masih bagus. Wong kelasnya kelas kita, bukan kelasnya Nabi atau kelasnya wali. Lisannya mau nyebut-nyebut Allah itu sudah bagus untuk kelas kita itu. Allahumma asna, ya Allah bangunlah kami fi ahabi saati, di jam yang terbaik ilaika menurutmu. Jadi waktu mau tidur itu sudah mohon kepada Allah, ya Allah nanti bangunkan aku pada waktu yang paling kau sukai. Jadi akhirnya nanti kita bangun jam berapa saja, ya itulah waktu yang disukai oleh Allah. Hakikatnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita sudah dibangunin terus tidur lagi, itu jadi masalah. Ya, misalnya waktu yang disukai oleh Allah membangunkan kita jam 4 sebelum subuh. Sebenarnya jam 4 itu kita sudah dibangun oleh Allah, terus tidur lagi, bangun jam 7. Ya, berarti kan ketinggalan subuh itu, terus ngaku, loh ini memang Allah sukanya bangunin saya jam 7. Nah, salahnya kita, jangan nyalain Allah, tadi udah dibangun jam 4 tidur lagi gitu kok. Mau bohong. Ya. Jadi sekali lagi, ya, tidur itu bisa, sebelumnya kita mohon kepada Allah untuk dibangunkan jam berapa, itu bisa. Sekali lagi itu ya kembali ke tekadnya, ya, ke tekadnya yang mau tidur itu. Banyak, ya. Kalau saya dulu diajar guru saya itu suruh baca bismillah 21 kali terus mohon kepada Allah nanti bangun jam berapa gitu. Tapi itu syaratnya, kalau sudah bangun ya harus langsung bangun. Jangan bangun cuma betulin selimut terus tidur lagi, ya bablas nanti. Ya, bablas. Dah. Hatta nadkuroka, sehingga kami berzikir kepadamu, fatatkuruna, dan engkau Allah zikir kepadaku. Nah, jadi ini yang kemarin kita jelaskan dalam khutbah itu, ya. Fadkuruni adzkurkum. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Sehingga kita ini sebagai manusia tahu kapan Allah ingat kita, itu kita bisa tahu kapan. Ya saat kita ingat Allah itulah Allah ingat kita. Terus kita juga tahu kapan Allah nyebut-nyebut nama kita. Kapan itu? Saat kita nyebut-nyebut nama Allah. Jadi kalau kita nyebut-nyebut nama Allah, Allah juga nyebut-nyebut nama kita. Kalau kita ingat Allah, Allah juga ingat kita. Sebaliknya, kalau kita lupa Allah, Allah juga melupakan kita. Wa nas'aluka, dan kami mohon kepadamu, fatu'tina, kemudian engkau Allah memberikan kepada kami. Nah, wa nad'uka, dan kami berdoa kepadamu, fatastajibulana, kemudian engkau Allah mengijabah doa kami. Permintaan dan doa itu mirip tapi beda, ya. Kalau minta itu ya jelas kalimatnya itu meminta, minta diampuni, minta sehat, minta rizki, itu namanya minta. Tapi kalau berdoa itu terkadang banyak kalimatnya itu tidak meminta, kalimatnya itu hanya memuji-muji Allah, ya. Dan itu yang disukai para walinya Allah, ya. Para walinya Allah itu kalau berdoa itu dilihat dari makna kalimat yang diucapkan dalam doa itu rata-rata hanya berupa pujian-pujian atau mensifati Allah. Permohonannya itu, ya, itu hanya sedikit sekali. Yang banyak itu memuji-muji Allah. Tapi sesungguhnya Allah Maha tahu dengan dibalik pujian itu tersimpan permohonan.
Kalau kita orang yang biasa senengannya itu yang vulgar, ya, langsung minta apa disebutkan. Bahkan kadang-kadang penekanannya ke permintaan itu. Ya. Pas muji-muji Allah biasa-biasa saja. Pas mensifati Allah biasa-biasa saja. Giliran pas minta diulang-ulang. Nah, karena memang tujuannya meminta. Datang kepada Allah kalau pas mau mintanya. Nah, ya udah baik datangnya ke Allah. Tapi kelasnya kelas anak-anak. Nah, wa nastaghfiruka dan kami mohon ampunan kepadamu. Fataghfirulana kemudian engkau mengampuni kami. Kalau kita sebelum tidur membaca doa seperti itu, illa ba'asallahu ta'ala ilaihi malakan, maka Allah akan mengutus kepada orang yang tidur dengan membaca doa tadi, mengutus seorang malaikat fi ahabbi saati ilaihi, pada jam yang paling disukai oleh Allah. Untuk apa malaikat itu? Fayuqiduhu, untuk membangunkan orang tadi. Ya, jadi misalnya si fulan malam ini saat terbaik untuk bangun jam 3. Nah, maka Allah utus jam 3 itu malaikat sudah datang untuk membangunkan si fulan. Fa in qoma wa illa sa'ital malaku wa yab'asu ilaihi malakan. Kalau diutus malaikat pertama ternyata dia tidak bangun. Ya, tidak bangun. Hanya bergerak, betulin selimut terus tidur lagi. Allah utus malaikat yang kedua. Wa yab'asu ilaihi malakan akhara. Allah mengutus malaikat yang kedua. Untuk apa? Untuk membangunkan lagi. Ya, dibangunkan malaikat pertama tidak bangun. Terus didatangkan lagi malaikat yang kedua untuk membangunkan. Ternyata dia juga tetap enggak bangun. Wa ila sa'ita dzalikal malaku. Malaikat kembali, faqama ma'a sahibihi al-awwali, lalu dua orang malaikat yang gagal membangunkan si hamba tadi. Fa in qama ba'da dzalika, setelah kedua malaikat ini pergi kemudian si fulan bangun. Wada'a, dan kemudian berdoa, yang bangun itu kemudian berdoa, doa bangun tidur, ustujiba, maka diijabah lahu baginya. Jadi karena sudah dibangunkan dua orang malaikat tidak bangun, begitu kedua malaikat pergi terus dia bangun. Nah setelah bangun terus dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Wa ilam yakun, kalau ternyata dia nggak bangun juga, ya, kataballahu ta'ala lahu sawaba ulaikal malaikati, maka orang tersebut, ya, oleh Allah akan ditulis mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya para malaikat tadi. Jadi yang nggak bangun itu ya bablas mati, maksudnya gitu. Ya. Karena didatangkan malaikat pertama untuk bangunin, tidak bangun. Terus datang lagi malaikat kedua disuruh bangunin, tidak bangun. Datangin malaikat yang ketiga, malaikat Israel. Ya. Akhirnya dicabut nyawanya, udah nggak bisa bangun. Tapi tidak bangunnya, ya, tidak bangunnya tetap dapat pahala seperti pahalanya para malaikat karena sebelumnya sudah berdoa. Makanya kalau dibangunin malaikat cepat bangun, Pak. Takutnya nanti Allah ngutus malaikat yang ketiga, yang diutus malaikat Israel. Itu hambaku udah bangunin 2 kali tidak mau bangun, kamu aja Israel yang bangunin. Langsung dicabut, selesai kita. Udah tidak doa lagi. Nah, itu doa mau tidur. Nah sekarang wiridannya, ini saya tambahkan sedikit. Wa yustahabu, dan disukai ayaqra'a, jika seorang itu membaca indan naumi ketika mau tidur ayat al-kursi, baca ayat kursi. Ya. Mau tidur baca ayat kursi dulu. Wa qul huwallahu ahad, dan baca surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, wal muawwidzataini, dan qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baca lagi wa amanar rasulu ila akhir surati, ya amanar rasulu sampai akhir surah Al-Baqarah. Jadi ini mau tidur malah tahlilan dulu ini. Baca ayat kursi, qul huwallahu 3 kali, al-falaq binnas, ditambah akhir Al-Baqarah. Wala takun naiman aidon illa ala toharotin, dan janganlah kalian tidur kecuali dalam kondisi suci. Jadi kalau mau tidur itu dianjurkan wudu dulu. Perkara nanti setelah tidur terus
batal wudunya ya enggak masalah, tapi yang penting pas mau tidur itu wudu dulu. Nah, terkait dengan keutamaan wudu sebelum tidur, insya Allah akan kita bacakan dalam pengajian yang akan datang. Jadi intinya mari ya, agar seluruh aktivitas kita yang rutin kita lakukan termasuk tidur ya, itu bernilaikan ibadah, maka mari kita perhatikan adabnya ya. Jika mau tidur itu doa dulu, berserah diri kepada Allah, segala persoalan yang kita hadapi dan kita tangani serahkan kembali ke Allah, supaya kita bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak, sehingga walaupun tidurnya sebentar itu sudah bisa memulihkan kesehatan, kesegaran, karena segala persoalan sudah diserahkan kepada Allah.